Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 12 When the Phone Rings dimulai dengan Hejo mengalami mimpi buruk Saeon ditembak oleh penculik. Dia terbangun dari mimpi itu, tetapi kenyataannya tidak kalah menyakitkan. Saeon telah menghilang selama 6 bulan terakhir, tidak ada yang tahu di mana dia berada. 6 bulan yang lalu, Hyokjin menelepon Hejo dan memberitahunya bahwa Saeon menyumbangkan semua warisannya ke badan amal yang berbeda. Dia juga berhenti dari pekerjaannya dan pergi ke Mia. Selama berhari-hari, Hejo menunggunya kembali padanya. Dia menindaklanjuti setiap petunjuk, termasuk mengunjungi Dojai beberapa kali untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan Saeon. Sayangnya, tidak ada yang memberitahunya apa-apa. Bahkan Ina, yang tahu mengapa Saeon pergi, menjaga adiknya dalam kegelapan. Polisi membunuh Paik Saeon yang asli pada malam yang menentukan ketika dia mengancam Hejo dan suaminya. Kyujin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi dia mengajukan banding dan meminta hukuman mati. Dia tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak melindungi putranya. Dalam percakapan terakhirnya dengan putra sejatinya, dia mengakui penyesalannya dan berharap dia melindunginya dari Paik Yang Ho. Dia tidak pernah mengakui bahwa putranya juga salah. Adapun Ui Hyong, dia mencela keluarganya dan mengumumkan bahwa dia akan menjalani kehidupan biasa. Min adalah satu-satunya yang benar-benar menyesal dan dipenjara selama 5 tahun. Setelah berbulan-bulan berkencan, Yuri dan Sang Wo akhirnya bertunangan. Kami sangat salah tentang Sang Wo. Kami sangat bahagia tentang cinta barunya dengan Yuri. Setelah berbulan-bulan mencari Saeon, Hejo mendapat petunjuk ketika dia menerima surat dari Argan, berterima kasih padanya karena telah menyumbangkan 2 miliar won ke sekolah bahasa isyarat. Dia bertemu dengan Hyokjin dan bertanya kepadanya tentang waktunya sebagai tentara dengan Saeon di Argan. Hyokjin mengatakan kepadanya bahwa Saeon memiliki tempat khusus untuk menyaksikan matahari terbenam di Argan. Dia memutuskan untuk mengunjungi negara yang dilanda perang untuk mencari Saeon. Bahkan melawan banyak nasihat, dia bersikeras untuk pergi ke tempat matahari terbenam lama Saeon. Dia akhirnya diculik oleh pemberontak, tetapi untungnya, Saeon menyelamatkannya. Dia mengakui bahwa dia merasa bersalah setelah mengetahui Paik Yang Ho membunuh saudara laki-laki Hejo. Dia pikir Hejo berpura-pura tidak tahu kebenaran demi dirinya. Ina awalnya mengatakan kepadanya bahwa Hejo tahu yang sebenarnya. Dia ingin menghukum dirinya sendiri dengan membebaskan Hejo. Hejo mengingatkannya bahwa mereka telah kehilangan cukup waktu untuk salah satu sama lain dan dia selesai menunggu. Dia dengan penuh semangat memeluk Saeon, dan mereka akhirnya bercinta. Saeon mengakui bahwa dia menyumbang ke sekolah bahasa isyarat karena dia berencana untuk menceraikan Hejo, tetapi dia sebenarnya berencana untuk menikah lagi dengannya dengan nama barunya. Saeon mengubah namanya menjadi Paik Yuyeon dan menikah lagi dengan Hejo. Mereka pindah ke tempat baru dan mengundang teman dekat mereka untuk merayakan persatuan mereka. Di pesta inilah Yuri mengumumkan pertunangannya dengan Sang Wo. Kemudian, Hejo berbicara dengan keluarganya, dan orang tuanya memberinya restu. Setelah semua yang terjadi, Hejo siap untuk memaafkan orang tuanya tetapi berharap untuk memperlambat hubungan itu. Dia juga memaafkan Ina dan mendorongnya untuk melupakan masa lalu dan menemukan kebahagiaannya. Di sisi lain, Yu Yeon terhubung kembali dengan Sang Hun. Secara bersamaan, Hejo mendapat pekerjaan baru sebagai penerjemah bahasa isyarat di stasiun siaran. Yu Yeon mendapat pekerjaan baru sebagai negosiator negara dan dikirim untuk misi dadakan, menyebabkan Hejo khawatir. Acara berakhir dengan Yu Yeon memanggil Hejo kembali setelah berhasil dalam misinya baru-baru ini. Dia meminta Hejo untuk terus memanggilnya 406 ketika dia marah sehingga dia bisa tahu ketika dia telah melakukan sesuatu yang salah. Hejo setuju untuk selalu tetap nyata dengannya dan meminta agar dia kembali kepadanya dengan aman. Anehnya, Dojai bekerja sebagai asisten Yu Yeon.